Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Di sini kita mulai buat ngaji barengnya lagi. Tapi mungkin di awal ini kayak nggak ngebahas soal tajwid dulu ya, karena ini kayak ngejawab salah satu temen yang tanya soal tips buat istiqomah baca Quran. Ceritanya menarik banget gimana cara dia pengen buat bisa istiqomah baca Quran, dan menurutku itu keren sih. Nah, caranya kalau dari aku sendiri itu ada tiga ya. Yang pertama itu kita tahu dulu nih keutamaannya Quran, kita akrabin dulu Quran, kita kenalan dulu sama Quran, kita PDKT dulu sama Quran. Caranya sih banyak ya, banyak banget. Misalnya kayak kita tahu dulu keutamaannya, terus apa ya, banyak sih kita bisa belajar dulu tajwidnya, makhrajnya, terus tanda bacanya. Jadi waktu kita baca kita enjoy. Terus ketiga, kita juga bisa nih pelajarin nih apa aja sih yang kita bisa ambil, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita dapat dari baca Quran. Dari keutamaannya sendiri dulu deh ya, kalau yang tajwid sama penafsirannya kan bisa nanti kita bahas kali ya. Kalau misalnya buat keutamaan dari baca Quran itu banyak banget. Di sini kayak aku mau cerita dikit soal suatu kisah. Aku lupa periwayat itu siapa. Ntar aku cantumin deh kalau inget. Intinya tuh kayak gini. Jadi kalau misalnya seseorang yang meninggal itu, kita kan udah nggak ada lagi yang penolong buat orang yang meninggal. Nah, satu-satunya yang bisa nolong kita itu tinggal Al-Quran. Nah, ceritanya tuh kayak gini. Jadi ada kayak suatu ketika ada orang yang meninggal itu, terus diriwayatkan kayak gini. Waktu kita meninggal itu, ketika orang tuh sibuk ngurusin kain kafan, mempersiapkan pemakaman kita, di situ tuh kayak bakal kita tuh kayak ngerasa ya Allah gitu, kayak gak ada lagi gitu yang bisa nemenin gue kan gitu. Nah, tapi pada saat itu, pada saat setiap orang itu sibuk untuk mempersiapkan pemakaman kita, ada orang yang berdiri di atas kepala kita gitu, ya pokoknya tepat searah sama kepala kita gitu. Orangnya tuh tampan banget, orangnya ganteng banget, dan sampai kita ke liang lahat, sampai kita dikuburkan, seseorang itu masih ada sama kita. Sampai yang malaikat Munkar sama Nakir pun kayak bersikukuh gitu loh, mau misahin kita atau kita sama si seseorang yang tampan itu. Nah, waktu ketika dia udah kayak berusaha dipisahin gitu, akhirnya si seseorang yang tampan ini bilang sama malaikat, bilangnya apa? Bilangnya, aku adalah sahabat karib dia, aku adalah sahabat karib dia. Jika memang kalian ingin melakukan tugas kalian untuk menanyakan beberapa hal, ya jadi seperti yang kita tahu ya, menanyakan sesuatu kepadanya silahkan, tetapi saya tidak akan berpisah darinya sebelum dia masuk surga. Dia bilang kayak gitu tuh. Nah, setelah dia bilang kayak gitu sama malaikat, dia bilang sama kita, dia bilang sama ruh kita, dia bilang kayak gini, aku adalah Al-Quran yang selama ini kamu baca dengan suara yang keras dan juga dengan suara yang perlahan. Ya, setelah itu dia lanjut lagi bilang, kamu gak usah khawatir, kamu gak usah cemas, kamu gak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan dari malaikat karena kamu akan menjawabnya dengan mudah. Aku tidak akan berpisah denganmu sampai kamu bisa masuk surga. Sedih banget. Yang intinya kayak gitu, sekilas ceritanya kayak gitu ya. Jadi benar-benar Al-Quran itu bisa membawa kita atau memberikan kita syafaat yang luar biasa. Terus yang bisa kita tahu lagi, Al-Quran yang kita baca, ya bacaan yang kita baca, satu ayatnya itu ngasih kita 10 kebaikan. Satu hurufnya itu memberikan kita 10 kebaikan. Jadi bukan satu ayatnya. Oke. Misalnya kita baca surat Ar-Rahman ayat pertama, kita baca Ar-Rahman, itu aja. Berarti kita udah baca berapa huruf tuh? Alif, lam, ro, ha, mim, nun. 6. Ada 6 huruf yang ada di situ. Berarti udah berapa yang kebaikan yang kita punya? 60. 60 kebaikan cuma kita dengan baca Ar-Rahman. Oke, jadi banyak deh kalau misalnya kalian mau telaah lagi, kita mau pelajarin lagi soal Quran, banyak banget keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapat. Oke, kedua, setelah kita kenalan ya sama Quran, kita udah akrab sama Quran, kita udah kayak enaknya bilangnya apa ya, kalau misalnya di tahap setelah PDKT itu apa ya, ini kayak gitu lah ya. Terus kedua, kita bisa komitmen ya, kita tanamin dulu komitmen dalam diri kita sendiri, kita kayak apa ya, kayak nge-push diri kita sendiri, kita nge-challenge diri kita sendiri buat bisa belajar istiqomah. Istiqomah tuh apa sih Dev? Gitu kan, mungkin banyak yang kayak nggak ngerti, atau kalau misalnya kalian di luar sana istiqomah apa sih? Enaknya bilang tuh konsistensi atau sesuatu yang kita lakukan terus menerus. Jadi gini ya, baca Quran itu nggak harus banyak. Misalnya kalian merasa berat baca Quran karena minimal harus satu halaman, enggak gitu ya. Kalian misalnya ngerasa berat, kalian bisa kalian awali dari satu ayat, tapi yang penting kalian tuh konsisten. Kalian itu apa ya, istiqomah. Kalian lakukan secara terus menerus, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat, satu hari satu ayat. Nanti kalau misalnya dengan sendirinya udah enak, satu ayat udah enak, kita tahap lagi lanjut ke yang 2 ayat, misalnya ketingkatan 2 ayat, satu hari 2 ayat, satu hari 2 ayat, satu hari 2 ayat, satu hari 2 ayat. Nanti kelamaan kan enak ya. Dan dengan kayak gitu, ntar lama-lama bisa ke satu harinya setengah halaman, satu harinya bisa satu halaman, atau bahkan satu harinya nanti bisa 1 juz, kayak gitu ya. Jadi kita cinta sama Quran, kita deketin dulu, ya kayak kita sama orang deh. Misalnya kayak kita cinta sama orang, kita kan coba lakuin sesuatu yang menurut kita itu dia suka ya. Nah, Al-Quran itu suka dipegang terus, Al-Quran itu suka dibaca terus. Jadi kalau misalnya kita udah rajin-rajin kayak baca dia gitu, kita deketin dia, kita selalu sama dia dalam keadaan apapun gitu ya, dengan sendirinya Al-Quran juga bakal ngedeket sama kita, kayak gitu deh.
stresnya kayak gitu, bayang nggak sih? Ini kayak gitu. Terus yang ketiga itu kita cari teman yang satu tujuan sama kita. Maksudnya gimana? Temen yang bisa nge-support kita, temen yang bisa kayak ngedukung kita ketika kita down, ya, ataupun ketika kita lagi semangat-semangat baca Quran. Jadi kalau misalnya ada orang yang kayak bilang iming-iming, "Ih, rajin banget sih, soalnya deh baca Quran di mana-mana. Ih, kayak gini kayak gini kayak gini." Ya oke, segala macam. Banyak lah intinya godaan-godaannya. Bakal ada orang yang di sisi kalian yang bakal bisa kayak nguatin kalian, yang bisa kayak ngingetin kalian, yang bisa kayak nge-support kalian, yang nyemangatin kalian kayak gitu. Jadi benar-benar pengaruh environment tuh adalah pengaruh terbesar kita dalam melakukan segala hal, nggak cuma baca Quran aja. Kayak belajar pun kalau misalnya kita dalam lingkungan yang tidak memadai ya nggak bakal bisa rajin belajar. Misalnya kayak yang nggak usah jujur deh, misalnya kayak kita kuliah di rumah gitu ya, nggak ada dong kayak giroh yang bener-bener nguatin banget gitu buat bisa belajar. Tapi kalau misalnya kita di kampus dikelilingin sama teman-teman yang rajin belajar, dosen-dosen yang kayak memfasilitasi kita buat belajar, jadi kita kayak yang wah aku harus belajar terus nih, aku harus belajar terus. Tapi kalau misalnya di rumah ya liatnya kasur, liatnya TV, liatnya HP, liatnya segala macam. Jadi kayak gitu. Itu sih yang bisa aku share kali ini karena menurut aku sendiri kayak gitu. Jadi harus kita paksa dulu ya. Segala sesuatu yang pengen kita lakuin dan itu harus bisa ya gimana ya, sesuatu yang kita pengen yang kita pengenin tapi diri kita tuh kayak masih belum bisa mencapai target itu, kita harus paksa. Misalnya kayak baca buku juga. Baca buku ngantuk nih ngantuk, tapi kalau misalnya kita ikutin ngantuknya terus ya udah sok lanjut hempas deh kayak gitu. Jadi yang kayak dia juga bakal kayak ngelawan kita, jadi kitanya juga harus lebih kuat dong dari dia. Maksudnya dia itu adalah kata malas ya, kata malas. Jadi kita harus kayak menang-menangan aja sama mereka, sama malas, sama kemalasan gitu deh. Jadi aku doain semoga teman-teman lebih pokoknya lagi baca Qurannya nggak harus banyak-banyak, dikit-dikit juga yang penting itu kok, yang penting bisa konsisten. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.